Khususnya bagi orang Jawa, Bathara Kala adalah simbol angkara murka atau hawa nafsu yang harus dapat ditundukkan. Kala yang berarti waktu. Setiap bentuk kehidupan manusia akan dimakan oleh waktu. Waktu jualah yang abadi, sedangkan yang lain akan musnah. Untuk itu kita perlu mengerti dan memahami tentang keberadaan sang waktu atau kala makara agar tidak menjadi orang yang merugi. Pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Pergunakan masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Pergunakan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan pergunakan hidupmu sebelum masa ketiadaanmu. Jeru ya. Seperti apakah pembabaran pusaka ini? Panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Busananya nampak gagah dan meriayeni. Gayaman Surakarta berbahan kayu gaharu. Terdapat aroma yang harum menenteramkan saat dikeluarkan dari singepnya. Dipadukan dengan pendok bunton motif lunglungan berbahan kuningan yang cukup tebal. Mendaknya motif susun berbahan perak dihias dengan batu yakut. Sedangkan dedernya Yudhowinatan berbahan kayu tayuman. Secara keseluruhan ia nampak elegan, terlihat wangun, dan pastinya tutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka dapur brojol kinatah emas kala makara, pamor wengkon isi tangguh Madura sepuh. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar 20 juta rupiah. Pusaka ini berkinatah emas perdana 5. Ia terlihat manis dan sangat ngegirisi. Bentuk kala makara dengan memakai mahkota, mata bulat melotot, taring dan rahang, bagian atasnya itu memang masih digarap sesuai dengan pakem. Bilahnya gajih petak mubiar dengan pamor wengkon isi yang lembut membawa karakter khas Madura sepuh. Bentuk sirah cecak yang agak membulat, sedangkan bagian belakang gonjonya yang melandai di sisi belakangnya itu terpengaruh gonjonya pitrontal khas Mataraman. Dan disempurnakan dengan kinatah emas dengan motif lunglungan yang membuat pusaka ini semakin nampak indah dan sangat mewah. Ragam relief khususnya kala tidak hanya unik namun terbilang sangat sakral yang banyak dijumpai di candi-candi khususnya di Pulau Jawa. Hiasan kepala kala senantiasa berada di atas pintu masuk candi. Sedangkan pasangannya, yakni makara, yang merupakan binatang mitologi berbelalai gajah, surai singa, paruh burung nuri, dan ekor seperti ikan dengan mulut terbuka diletakkan pada sisi kanan dan kiri bagian bawah pintu masuk candi. Nah, sedangkan dalam dunia perkerisan, istilah makara digunakan untuk menyebut hiasan atau tinatah yang terletak pada bagian gandik serta sor-soran. Walaupun wujudnya berbentuk kepala kala, bukan berbentuk makara yang tadi saya maksud. Dan konon salah satu pusaka peninggalan Pangeran Diponegoro yang tersimpan di Weltmuseum Wien, Austria, memakai kinatah emas makara yang ada pada gandiknya. Selain relief dan arca yang terdapat pada candi-candi, ada ornamen kala makara yang tentu juga sangat menarik untuk kita ulas secara lengkap. Apalagi ia seringkali tersemat pada pusaka-pusaka yang memang khusus. Perkembangan ragam hias ornamen kala makara di Indonesia dapat dilihat melalui penggambaran pada candi-candi, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kala makara di Jawa Tengah pada umumnya mempunyai usia yang lebih tua dibandingkan dengan kala makara yang ada di Jawa Timur. Terdapat pula perbedaan hiasan relung dan gawang pintu pada candi di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Kala di candi-candi dengan langgam Jawa Timur digambarkan mempunyai rahang bawah atau berdagu, sedangkan kala pada candi-candi Jawa Tengah digambarkan tanpa rahang bawah atau tidak berdagu. Walaupun secara spesifik memiliki sedikit perbedaan karakteristik, namun secara umum bentuk kala selalu mirip.
yaitu memiliki wajah yang menyeramkan, bermata besar dan melotot, hidungnya juga besar serta bertaring. Simbol kolo makoro pada pusaka yang dikhususkan ini mempunyai makna yang diwujudkan oleh sang empu. Setidaknya ada 3 fungsi makna yang tersirat. Di antaranya itu yang pertama sebagai makna pelebur, yang kedua sebagai makna keabadian, dan yang ketiga sebagai makna kesuburan. Makna pelebur yang dimaksud adalah melebur sesuatu yang bersifat negatif atau sebagai penolak bala. Ornamen kolo dimaknai sebagai kirtimuka yang dalam mitologi Hindu merupakan makhluk ciptaan Dewa Siwa sebagai pembasmi Asura yang mengganggu kahyangan. Segala bentuk kejahatan Asura dibasminya sehingga Kirtimuka diberikan tugas untuk menjaga istana Dewa Siwa dengan bertempat tinggal di ambang pintu istana. Sosok Kirtimuka dengan mulut menganga dan bergigi sehingga dimaknai sebagai penelan. Mulut menganga itu sebagai penelan dimaknai sebagai mulut transisi yang harus dilalui sebelum memasuki tempat suci. Masyarakat yang hendak bersembahyang harus melewati atau tertelan terlebih dahulu oleh Kirtimuka untuk dilebur atau dimusnahkan dan dibersihkan dari hal yang bersifat negatif. Yang berikutnya adalah makna keabadian yang terkait dengan mitologi Hindu tentang terminumnya Amarta oleh Kala Rahu. Ornamen Kala pada bangunan candi memuat makna bentuk kepala Kala Rahu yang abadi, tetapi terputus dari badannya. Mitologi ini selanjutnya berkembang menjadi sebuah penafsiran tentang keberadaan sisa Amarta yang masih berada di dalam mulut Kala Rahu. Amarta tersebut akan selalu menetes dan mengalir melalui mulut Kala Rahu yang diletakkan di atas ambang pintu, serta akan memberkati siapapun yang memasuki wilayah suci. Sedangkan makna kesuburan dikaitkan dengan konsepsi kolo yang dimaknai sebagai wujud dari Banaspati. Banaspati dapat berarti raja hutan yang berasal dari kata bana atau wana yang artinya hutan dan pati yang artinya itu raja. Berdasarkan konsep tersebut, Banaspati dapat disimbolkan sebagai raja hutan atau penguasa hutan yang menunjang kehidupan semua makhluk yang ada di wilayahnya. Secara kesimpulan, kolo dimitoskan untuk mengusir roh jahat. Kesangaran ekspresi wajah kolo dianggap pelindung oleh tempat-tempat suci. Dan jika diukirkan pada gandik sebuah keris yang terletak di sorsoran, melambangkan sebuah keselamatan. Tidaklah mengherankan jika mereka yang menggandrungi esoteri pusaka biasanya menjadikan dapur makoro ini sebagai pasangan keris-keris berdapur naga. Diyakini akan memberikan sinergi kepada lingkungannya agar memiliki pengaruh yang sangat kuat di masyarakat. Sehingga keris makoro pada zaman dahulu memang hanya dimiliki oleh Trah Ningrat saja. Matur nuwun dan salam tutut hati.